Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Clement Sayon SVD dari KKI Una Sankta Den Haag. Mari pada minggu kedua Paskah ini, sebelum mendengarkan sajian kopi rohani, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkat kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, anugerahilah kami semangat untuk bersaksi tentang cinta kasih dan damai. Kami yang sering seperti Thomas zaman ini, kiranya oleh kesaksian yang lain, bisa mendorong kami untuk berani mengungkapkan iman kami akan Dikau sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang kita dengar dari Injil tadi? Dan apa pesannya kepada kita pada Minggu Paskah kedua yang disebut juga Minggu Kerahiman ini? Para murid masih dilanda aneka perasaan
seperti takut kepada para serdadu, pemuka agama Yahudi dan tua-tua. Trauma terhadap apa yang terjadi dengan Yesus Sang Guru. Rasa bersalah yang mendalam, kenapa mereka begitu pengecut lari meninggalkan Yesus. Juga rasa penyesalan, kenapa mereka mengikuti Dia yang akhirnya mengalami tragedi sekeji itu, sementara mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Dia. Serta ada rasa putus asa sepertinya. Mereka tidak punya masa depan, impian, cita-cita untuk memperoleh posisi, kedudukan, atau mendapatkan sesuatu, rasanya sirna. Makanya mereka mengurung diri, mengunci pintu-pintu rumah, bahkan mengunci diri dan hati mereka. Pusat pikiran dan konsentrasi mereka hanya pada Yesus yang ditangkap, dicemeti, dirajam, yang menderita dan disalibkan. Bukannya pada Yesus yang hidup lagi, yang bangkit. Juga saat itu mereka memikirkan diri sendiri, memikirkan nasib hidup mereka. Merasa seakan mereka tertipu. Maka untuk mengalihkan pikiran serta meyakinkan mereka, Yesus menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu," dan menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka. Apa reaksi para murid? Perlahan ada rasa percaya diri. Perlahan mereka mengenal gurunya. Perlahan ada rasa senang. Melihat bekas luka pada tangan dan lambung Yesus, muncul rasa tenang, damai, yang mendorong mereka untuk bersaksi, untuk meneruskan kesaksian yang diterima Yesus dari Bapa. Untuk hal ini Yesus perlu menguatkan mereka. Maka Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, Roh Yesus yang bangkit, Roh yang menggerakkan mereka untuk mengampuni yang lain dan diri mereka sendiri. Roh yang menyadarkan mereka untuk hidup dalam damai. Roh yang mendorong mereka untuk menjalankan karya kasih dan pelayanan sebagai seorang pelayan dan bukan mencari posisi dan kekuasaan atau kedudukan. Roh yang membuka mata hati dan iman mereka bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup dan mengalahkan dosa dan maut. Semangat. Spirit inilah yang dituntut dari seorang murid Yesus. Itu tidak mudah. Itu tidak gampang. Semangat inilah yang belum dimiliki Thomas sebelumnya. Sebab ketika Yesus menghembusi para rasul dengan rohnya, Thomas tidak ada. Thomas tidak hadir bersama mereka. Jadi semangat dalam bersaksi, spirit untuk menjadi saksi belum ada pada Thomas. Karena semangat, spirit itu bisa dialami ketika ada pengalaman pertemuan dengan Tuhan yang hidup. Maka ketika Yesus datang lagi, bertemu dengan mereka, bahkan Yesus langsung menyapa Thomas dengan namanya. Di saat itulah semangat dan roh Tuhan bekerja dalam diri Thomas, sehingga dia langsung menyatakan iman, keyakinan dan kepercayaannya. Thomas tidak sangsi lagi, sehingga dengan lantang dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mendengar ungkapan iman Thomas, Yesus selanjutnya memberikan garansi, jaminan kepada yang tidak melihat, kepada kita sekalian yang tidak mengalami, yang tidak melihat secara langsung, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Untuk itu, kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita seperti Thomas yang mula-mula menuntut bukti, kejelasan, keterangan bahwa Tuhan ada di antara kita? Apakah dia
bersama kita di hari-hari yang sulit. Di saat kita sedih dan putus asa, di saat kita masih dilanda corona, dalam diri mereka yang tertular dan dirawat berbulan-bulan di rumah sakit atau di intensive care. Dalam diri para medis, apakah kita percaya dia hidup? Dia ada, hadir dalam diri setiap orang yang kita jumpai. Thomas juga punya nama lain, Didymus, yang berarti saudara kembar. Maka selayaknya kita ini adalah kembarnya Thomas. Untuk itu baik juga kalau kita berbuat seperti Thomas, yang berani mengungkapkan imannya kepada Dia yang telah mati dan hidup kembali, bahwa Dialah Tuhan dan Allah kita. Dengan demikian kita akan disebut berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudariku, percaya pada kebangkitan berarti memulai hidup baru dari awal, bangkit dan beranjak ke depan. Yakin pada apa yang akan datang. Percaya pada suatu kekuatan yang sering melampaui akal dan kemampuan, dan berani mengungkapkan gejolak hati dikala merasa Yang Maha Rahim ada, hadir, bekerja, dan membimbing kita. Semoga Dia melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.